Berikut masih sambutan saudara-saudara mewakili sahabat. Kita akan dengarkan secara singkat dari Bapak Bu Celi. Terima kasih, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. 12 tahun yang lalu, Ibu Ana Mamesa memperkenalkan saya dengan Bu Yurika. Jadi waktu itu saya mengenal beliau, dan sejak itu saya pikir, kalau Bu Yurika sebagai istri Bung Karno, tidak saya wawancarai, kita akan kehilangan sejarah. Banyak orang tahu tentang Presiden Soekarno, tapi yang paling tahu adalah istrinya, ya. Jadi mulai sejak itu kita menjadi teman, dan waktu itu Bu Yurika belum terlalu dikenal. Dan sejak wawancara saya, waktu itu mencapai 1,8 juta orang yang nonton. Sejak itu Bu Yurika mulai dikenal di mana-mana. Dan banyak cerita-cerita Bu Yurika yang sangat membantu kita mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Misalnya, apakah Bung Karno punya kekuatan gaib? Apakah Bung Karno bagaimana hubungan istri-istri Bung Karno, ya? Bagaimana kisah terakhir Bung Karno pada waktu beliau meninggal, pada waktu kejatuhan beliau, itu banyak diceritakan oleh Bu Yurika ke saya. Dari pengamatan saya dengan Ibu Yurika, jadi saya suka berdiri di sini. Saya suka sekali foto ini, tadi saya lihat beliau, karena saya tahu setiap kali kita wawancara ada 3 hal yang beliau perhatikan. Yang pertama, rambutnya, sasaknya harus bagus, ya. Pak Buci, rambut saya bagus Bu Yurika. Kedua, kulitnya harus putih. Jadi saya lihat, wah bagus nih kulitnya putih. Ketiga, terakhir saya tahu kalau beliau begini nih, berarti sekitar 5-6 tahun terakhir. Awal-awalnya beliau enggak begini. Kenapa? Untuk nutupi lehernya, ya. Beliau lehernya nggak berkerut. Jadi foto-foto begini saya sudah tahu ini sekitar 3-4 tahun yang lalu, ya. Untuk menutupi leher beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Yurika ingatannya sangat tajam. Setiap kali saya tanya, dia bisa ingat semua detail. Kita tidak pernah ada dikasih tahu, mau ngomong ini, tidak ada. Dan saya tanya langsung, beliau bisa jawab langsung, lancar. Dan satu kali, pada waktu pasca BKS, saya bisikin ke MC, Bu Yurika ada datang, kita acknowledge. MC-nya acknowledge, bukan acknowledge, dia minta Bu Yurika ke depan. Bu Yurika itu tidak diberitahu sama sekali. Jadi waktu tiba-tiba Bu Yurika silakan ke depan. Bu Yurika ditodong di situ untuk pidato. Jadi waktu saya pegang, saya ngomong apa ya? Terserah Bu Yurika. Dia maju ke depan, dia ngomong tentang Pancasila. Jadi Bu Yurika selalu siap sedia. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya lihat foto beliau dengan Bung Karno. Beliau sangat menjaga marwah Bung Karno. Satu hari, jam 6 pagi, tiba-tiba telepon saya bunyi. Saya pikir siapa pagi telepon saya jam 6 pagi. Ternyata Bu Yurika. Pak Buce, saya marah sekali. Hah? Ada apa Bu Yurika? Ternyata ada satu dari orang kawan Noah yang bawakan buku tentang Heldi Jafar, yaitu Cinta Terakhir Bung Karno. Ya, sebenarnya buku itu udah keluar 2 tahun yang lalu, tapi beliau belum baca. Nah, beliau baca baru hari itu. Nah, pada waktu beliau baca, beliau ngamuk. Dia bilang, Pak Buce, saya marah sekali. Loh, kenapa Bu Yurika? Ini Heldi Jafar, dia enggak bilang. Jadi di antara istri-istri Bung Karno, ini rahasia, saya mau kasih tahu ya. Di antara istri-istri Bung Karno, beliau menyebut nama yang lain, kecuali satu, Heldi Jafar. Kalau dia ngomong Heldi Jafar, Pak Buce, wanita itu. Ya, jadi mungkin karena Heldi Jafar itu satu umur dengan beliau, pada waktu menikah dengan Bung Karno, Heldi Jafar itu ternyata ada diam-diam sama dengan katanya ada hubungan dengan Bung Karno. Saya kira ada satu cerita pada waktu beliau ngamuk, beliau pada waktu itu nabrakin mobilnya di pagarnya di rumahnya dia waktu itu sampai dikejar oleh ajudan. Cuma beliau tidak kasih saya siapa, tapi saya duga itu adalah Heldi Jafar. Nah, Heldi Jafar yaitu jadi beliau kasih saya, kenapa Bu Yurika marah? Masalahnya Pak Buce itu merendahkan harkatnya Bung Karno. Katanya waktu Heldi Jafar ke rumah saya, Bung Karno
tarik Heldi Jafar ke kamar mandi, bercium-ciuman di kamar mandi. Dan itu tidak mungkin, Pak Buce. Saya ada di sana. Saya sidakan minum. Saya ada di sana. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi saya bilang, oke Bu Yurika, kita akan bikin klarifikasi. Kita akan bikin video klarifikasi tentang Heldi Jafar. Tapi Bu Yurika sebagai ibu negara, kata-katanya harus tenang. Saya arahkan gini. Kita buatlah video itu. Itu salah satu 3. Yang keempat yang saya perhatikan dari Bu Yurika, satu hari waktu Chinese New Year saya berikan ampau. Saya biasa hanya kasihkan, kita setiap itu sering makan siang, saya terakhir makan siang, kasih hadiah tidak apa-apa. Tapi dia marah sekali waktu dia tahu saya kasih cash. Pak Buce jangan begitu ya, saya tidak mau ya, saya marah sekali. Jadi jangan, lain kali tidak boleh lagi. Jadi beliau tidak mau. Even ampau tidak mau dia. Tidak boleh Pak Buce, cash tidak boleh ya, jangan ya. Sekali kalau Pak Buce berikan lagi, saya tidak akan ketemu. Sejak itu saya tidak pernah ini. Karena jadi beliau mempunyai satu prinsip. Itu yang saya lihat daripada Bu Yurika. Saya sangat menghargai beliau. Jadi beliau telah ini. Dan saya bisa yang kelima. Mungkin banyak tidak tahu siapakah papanya Eka. Papanya Eka adalah bangsawan keturunan Bugis. Mungkin setelah berpisah dengan Bung Karno, beliau menikah dengan papanya Eka. Dengan status sebagai yang muda, saya melihat Bu Yurika itu orangnya sangat passion, sangat emosi. Sangat emosi, bekas mantan Soekarno, istri Soekarno, Pak orang Bugis, orang keras. Jadi sejak itu, jadi mungkin menikah, mereka pisah, kepahitannya itu maksudnya ini, karena sampai sekarang beliau masih hidup, papanya Eka masih hidup. Saya kebetulan sepupunya papanya Eka, itu adalah, kalau pernah dengan waktu Ahok diserang, terus ada orang pakai janggut, dia bilang saya orang dari Makassar, bangsawan Bugis, itu sepupunya papanya Eka, gitu. Jadi saya ada kontak mereka, adanya namanya Nana, ibu itu terhormat sekali di Makassar, mereka keluarga terhormat. Jadi Eka ini keluarga terhormat di Makassar, gitu loh. Jadi ya, itu yang saya mau sedikit cerita. Terima kasih untuk kesempatan bagi saya. Sekali lagi, selamat jalan Bu Yurika. Ya, persahabatan kita 12 tahun. Kita sering kali keluar makan sama-sama. Beliau selalu dia selalu panggil saya Pak Buce. Saya bilang, Bu Yurika jangan panggil Pak Buce, saya sungkan banget. Tidak apa-apa Pak Buce, saya tidak enak kalau tidak panggil Pak Buce ya. Jadi beliau sangat menghargai dan menghormati saya. Terima kasih Bu Yurika, persahabatan kita selama 12 tahun sangat berarti. Terima kasih. Terima kasih Pak Buce. Pak Buce itu ketua diaspora Indonesia Network yang berbasis di LA.
dari Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita semua. Amin.